Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Afsal dari kelas 12 MIPA 4 akan menjelaskan mengenai katabolisme karbohidrat dan tahap-tahapnya. Baik, berikut videonya. Apa sih itu katabolisme karbohidrat? Katabolisme karbohidrat adalah proses penguraian atau pemecahan senyawa organik kompleks menjadi senyawa yang lebih sederhana, seperti misalnya respirasi. Berdasarkan oksigen yang dibutuhkan, respirasi dibagi menjadi dua. Yang pertama, respirasi aerob dan respirasi anaerob. Pada respirasi aerob dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Dan yang keempat, transport elektron. Perlu kita ketahui bahwa respirasi aerob adalah respirasi yang melibatkan oksigen untuk menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Secara singkat, reaksi yang terjadi pada respirasi aerob adalah seperti yang tertera pada di atas, yaitu C6H12O6 ditambah dengan 6O2 menghasilkan 6CO2 tambah 6H2O tambah 36 sampai 38 ATP. Seperti yang saya katakan tadi, respirasi aerob terjadi dalam 4 tahapan. Yang pertama, glikolisis. Yang kedua, dekarboksilasi oksidatif. Yang ketiga, siklus Krebs. Dan yang keempat adalah transport elektron. Glikolisis adalah reaksi pelepasan energi yang memecah satu molekul glukosa menjadi 2 molekul asam fosfat dan 2 NADH, serta terdapat juga 2 ATP. Secara umum, proses tahapan glikolisis dibagi menjadi beberapa tahapan, dan setiap tahapannya memiliki reaksi kimia yang khas. Proses pertama dikenal dengan nama proses penambahan gugus fosfat atau dengan istilah fosforilasi glukosa, yaitu proses memisahkan satu gugus fosfat dari ATP dan menambahkannya ke glukosa dan mengubah glukosa menjadi glukosa 6-fosfat. Proses ini dibantu dengan enzim heksokinase. Tahapan kedua yaitu mengubah glukosa 6-fosfat menjadi isomernya, yaitu fruktosa 6-fosfat. Mengapa disebut isomer? Karena rumus molekulnya sama tetapi susunan atomnya yang berbeda. Proses ini dikatalis atau dibantu oleh fosfoglukoisomerase. Langkah selanjutnya ialah fruktosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 1,6-difosfat dengan menambahkan gugus fosfat lain. Enzim yang bekerja ialah fosfofruktokinase yang memanfaatkan satu ATP dari molekul lain. Selanjutnya yaitu 1,6-difosfat yang mempunyai 6 atom karbon C dipecah menjadi gliserid 3-fosfat yang memiliki 3 atom karbon serta dihidroksil aseton fosfat sama memiliki 3 atom karbon, di mana proses ini terjadi dikatalisis oleh enzim aldolase. Pada suatu molekul dihidroksil aseton fosfat yang terbentuk selanjutnya diubah menjadi gliserid 3-fosfat dengan bantuan enzim triosa fosfat isomerase, yang mana enzim ini bekerja secara timbal balik atau bekerja secara bolak-balik. Berarti bahwa bisa mengubah gliserid 3-fosfat menjadi dihidroksil aseton fosfat. Langkah selanjutnya yaitu enzim dehidrogenase mentransfer enzim hidrogen dari gliserid fosfat ke NADH+ untuk membentuk NADH. Selanjutnya menambahkan fosfat dari sitosol gliserid untuk membentuk 1,3-bifosfoglycerat.
Tahap selanjutnya ialah tahap di mana enzim fosfogliserolase memindahkan fosfat dari 3 fosfogliserat, yaitu pada karbon ketiga menuju karbon kedua untuk membentuk 2 fosfogliserat. 2 fosfogliserat melepaskan air atau H2O untuk membentuk suatu molekul lain yang disebut dengan asam fosfoenol piruvat atau biasanya disingkat dengan PEP dengan bantuan enzim enolase. Langkah yang terakhir adalah memindahkan fosfat dari PEP ke ADP untuk membentuk asam piruvat dan juga ATP dengan menggunakan enzim piruvat kinase. Hal ini terjadi untuk setiap molekul PEP. Reaksi ini menghasilkan 2 molekul asam piruvat dan 2 molekul ATP. Berikutnya adalah tahap dekarboksilasi oksidatif, yaitu tahap perantara glikolisis dan sikloskreps terjadinya, yaitu di dalam pada tahap ini dua asam puripat mengalami 3 peristiwa. Peristiwa pertama yakni dekarboksilasi, yang kedua oksidasi, yang ketiga penggabungan dengan koenzim A. Asam puripat akan mengalami dekarboksilasi dengan melepaskan CO2, oksidasi melepaskan H2O sehingga terbentuk NADH, dan penggabungan dengan koenzim A sehingga terbentuk asetil CoA. Tahap dekarboksilasi oksidatif ini menghasilkan 2 NADH dan 2 asetil CoA. Tahapan ketiga dalam respirasi yaitu sikloskreps. Sikloskreps adalah reaksi antara CoA dengan asam oksaloasetat. Tahapan dalam sikloskreps yaitu pertama-tama asetil CoA hasil dari reaksi antara dekarboksilasi oksidatif masuk ke dalam siklus dan bergabung dengan asam oksaloasetat dan membentuk asam sitrat. Setelah asetil masuk ke dalam sikloskreps, CoA memisahkan diri dari asetil dan keluar dari siklus. Kemudian asam sitrat mengalami pengurangan dan menambahkan 1 molekul air sehingga terbentuk asam isositrat. Kemudian asam isositrat mengalami oksidasi dengan melepaskan ion H+ yang kemudian mereduksi NAD+ menjadi NADH dan melepaskan 1 molekul CO2 dan membentuk asam alfa ketoglutarat. Setelah itu, asam alfa ketoglutarat kembali melepaskan 1 molekul CO2 dan teroksidasi dengan melepaskan 1 ion H+ yang kembali mereduksi NAD+ menjadi NADH. Selain itu, asam alfa ketoglutarat mendapatkan tambahan 1 CoA dan membentuk suksinil CoA. Setelah terbentuk suksinil CoA, molekul CoA kembali meninggalkan siklus sehingga terbentuk asam suksinat. Pelepasan koenzim A dan perubahan suksinil A menjadi asam suksinat menghasilkan energi yang cukup untuk dapat menggabungkan molekul ADP dan 1 gugus fosfat menjadi 1 molekul ATP. Kemudian, asam suksinat mengalami oksidasi dan melepaskan 2 ion H+ yang kemudian diterima oleh FAD dan membentuk FADH2. Dan terbentuklah asam fumarat. 1 molekul air kemudian ditambahkan ke asam fumarat dan menyebabkan perubahan susunan ikatan pada asam fumarat. Karena itu, asam fumarat berubah menjadi asam malat. Yang terakhir yaitu asam malat mengalami oksidasi dan kembali melepaskan 1 ion H+
yang kemudian diterima oleh NAD+ dan membentuk NADH. Dan asam oksaloasetat kembali terbentuk. Asam oksaloasetat ini kemudian akan kembali mengikat asetil CoA dan kembali menjalani siklus Krebs. Dari siklus Krebs ini, dari setiap molekul glukosa akan dihasilkan 2 ATP, 6 NADH, 2 FHDH2, dan 4 CO2. Tahapan terakhir dari respirasi yaitu transfer elektron atau biasa juga disebut dengan nama sistem rantai atau oksidasi terminal. Baik, adapun tahapan-tahapannya akan saya jelaskan. Pertama-tama, NADH dan FADH2 mengalami oksidasi. Kemudian, elektron yang memiliki energi tinggi berasal dari reaksi oksidasi ditransfer ke koenzim Q. Energi yang dihasilkan ketika NADH dan FADH2 melepaskan elektronnya cukup besar untuk menyatukan ADP dan fosfat anorganik untuk dijadikan ATP. Kemudian, koenzim Q dioksidasi oleh sitokrom B. Selain melepaskan elektron, koenzim Q juga melepaskan 2 ion H+. Setelah itu, sitokrom B dan sitokrom C menghasilkan cukup energi untuk menyatukan ADP dan fosfat untuk dijadikan ATP. Kemudian, sitokrom C mereduksi sitokrom A, dan ini merupakan akhir dari rantai transfer elektron. Sitokrom A kemudian akan dioksidasi oleh sebuah atom yang merupakan zat yang paling elektronegatif dalam rantai tersebut dan merupakan akseptor terakhir elektron. Setelah menerima elektron dari sitokrom A, oksigen ini kemudian bergabung dengan ion H+ yang dihasilkan oleh hasil oksidasi koenzim Q oleh sitokrom B yang membentuk air. Oksidasi yang terakhir menghasilkan energi yang cukup besar untuk dapat menyatukan ADP dan gugus fosfat sehingga dapat dibentuk menjadi ATP. Cukup sekian dari presentasi saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.